Shalom, selamat siang. Hari ini kita kembali bertemu dalam khotbah tengah minggu. Kami berharap bahwa khotbah ini akan memberkati kita khususnya di masa-masa saat ini. Dan kita akan belajar dari Mazmur 27. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini, Menari di Bawah Hujan. Sebelumnya mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, menguatkan, menghiburkan setiap kami sekalipun di masa-masa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan terlebih dahulu Mazmur 27 untuk kita semua. Mazmur 27 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pokoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud dan dia akan menghadapi peperangan. Dan kita tahu bahwa dalam hidupnya Daud semenjak dia muda, peperangan pergumulannya tidak berhenti. Mulai dari ketika dia mengembalakan 2-3 ekor domba dan dia menghadapi beruang dan singa, kemudian raksasa yang bernama Goliat. Sekalipun dia orang tidak mempercayainya karena terlalu kecil. Dan kemudian setelah dia berhasil mengalahkan musuh bangsa Israel, dia menjadi buronan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat hidupnya Daud, sama seperti kehidupan kita, bahwa masalah itu tidak pernah berhenti. Satu hal yang tidak pernah berubah ialah kehadiran masalah, mungkin bentuknya yang berbeda. Nah, hari ini kita juga dalam masalah yang namanya pandemi corona. Kita sedang berperang melawan corona. Di mana-mana ada tulisan, ayo basmi corona dengan menggunakan masker. Sama, Daud juga dalam konteks yang sedang kita bahas ini sedang menghadapi peperangan. Namun tahukah saudara bahwa kita semua mengenal Nick Vujicic, seorang yang terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Hidupnya tidak normal, tapi dia bisa bertumbuh menjadi seorang motivator. Bukankah seharusnya kita yang memotivasi dia agar bersyukur mengenai kehidupannya? Tetapi sebaliknya, ribuan mungkin jutaan orang sudah diberkati,
dengan Nick Vujicic. Nah, demikian halnya dengan Daud. Hari ini kita belajar bagaimana Daud menghadapi pergumulan. Seringkali waktu kita menghadapi pergumulan, kita langsung bertanya, aduh, apa dosaku? Apa salahku? Kenapa masalah lagi dan lain sebagainya? Tapi yang namanya kita hidup, masalah akan datang silih berganti, hanya bentuknya yang berbeda. Jadi kalau kita melihat hidup Daud sama seperti hidup saudara dan saya. Nah, Daud kita melihat bagaimana sikapnya yang tidak gentar sekalipun dia sedang dalam peperangan, sekalipun sepertinya begitu banyak musuh di sekelilingnya dan akan siap menghabisinya. Dan hari ini juga kita dalam ketidakpastian, sampai kapankah ini berlangsung. Kita diserang dari ekonomi, dari kesehatan, secara psikologi juga kita mungkin sudah stres dan suntuk dengan masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Dan kita melihat bagaimana Daud menghandle peperangan yang sedang ia hadapi. Dia yang pertama kita melihat Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Ketika masalah sedang menghampiri kita atau banyak masalah, nggak tahu, gelap, mungkin kita berkata seperti itu. Seperti dia gelap, kita tidak bisa melihat jalan keluarnya. Tapi Daud, dia mengatakan di awal, dia mengatakan Tuhanlah terangku dan Tuhanlah keselamatanku. Tuhan akan menyelamatkanku. Dan dia berkata, kepada siapakah aku harus takut? Yang berikutnya, Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ini statement yang luar biasa. Hari ini bagaimana sikap kita dengan tantangan yang sedang kita hadapi? Ketika kita dikepung masalah, sama seperti Daud, di mana ada tentara yang akan siap menghabisinya. Dia berkata, Kau adalah terangku, keselamatanku, Kau adalah benteng hidupku. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita memiliki keyakinan yang begitu kuat akan Tuhan? Dan Daud melanjutkannya di ayat 2 dan 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Dia tidak berkata dan dia tidak mengeluh pada aku, kenapa Tuhan kok aku masih dikepung? Saya sudah diurapi menjadi raja, dan lain sebagainya. Tapi dia berkata apa yang dia ingin melihat dari masalah yang sedang dia hadapi. Dia berkata, penjahat-penjahat itulah yang akan tergelincir dan jatuh. Apakah kita mau berkata begitu? Ketika kita melihat kekurangan, kita berkata, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kuperlukan, bahkan lebih daripada apa yang kuperlukan. Adakah kita membuat statement yang seperti itu? Dan Daud juga berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sekalipun peperangan timbul melawan aku, dia tetap percaya. Adakah hati kita hari ini kita tetap percaya? Hari Minggu kemarin kita juga belajar siapa definisi Tuhan bagi kita. Nah, kenapa Daud begitu yakin? Tidak lain dan tidak bukan bahwa Daud memiliki hubungan dengan Allah. Ia mengenal Allah. Oleh karena itu kenapa Daud berkata di ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud bukan orang yang sempurna, tapi pusat hidupnya, hatinya selalu merindukan berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu dia mengenal Tuhan. Justru karena ketidaksempurnaannya itu dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan Maha Pengasih dari kesalahan yang ia lakukan. Dia mengenal Tuhan yang memberikan kemenangan dari peperangan yang ia lalui. Hidup Daud tidaklah sempurna, tapi dia mengandalkan Tuhan senantiasa. Dia memiliki kerinduan untuk berada di rumahnya Tuhan. Oleh karena itu dia mengenal Tuhan, dia mengenal kebaikan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya, bukan karena Daud, tapi karena janji Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kita bisa lihat bagaimana Daud mengenal Tuhan begitu dekat,
dia malahan berkata di ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih orang tua kita. Kasih ibu kita begitu besar. Dia melahirkan, membesarkan kita. Sekalipun kita sudah berumah tangga, biasanya seorang ibu tetap merasa bahwa kita anaknya. Tapi, dan jarang sekali ibu akan meninggalkan anaknya. Dan dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, karena suatu hari waktu Nabi Samuel akan memilih yang menggantikan Saul menjadi raja, Daud ini juga tidak masuk hitungan. Tapi ia berkata, Tuhan menyambut aku. Dia tahu bahwa Tuhan adalah tempatnya berteduh. Bahasa Karonya Cicio Cilinggeng kalau nggak salah. Dia tempatnya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan kembali datang ke rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mengenal Tuhan dengan segala kebaikannya? Oleh karena itu, Daud berkata di ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Perhatikan, sekalipun sepertinya masalah bagi dia. Saya masih teringat waktu saya dulu di kampung. Kalau hujan datang itu rasanya senang sekali. Mandi hujan. Kalau saudara belum pernah mandi hujan, mungkin setelah dengar khotbah ini, kalau nanti sore hujan, langsung mandi hujan. Dan itu menyenangkan. Bagi Daud masalah itu seperti mandi hujan, yang dia tahu bahwa Tuhan akan membawanya dalam kemenangan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita melihat hujan yang sedang menimpa kita hari ini? Mana payungnya? Aduh, setiap payung sebelum dan lain sebagainya. Tapi Daud menikmati hujan masalah itu. Kenapa? Dia tahu tangan Allah yang kuat akan membawanya kepada janji-janji Allah. Bagaimana dengan kita? Adakah kita dipenuhi ketakutan? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Hari ini adalah masa yang tepat agar kita memiliki hubungan yang lebih dalam dan bersandar kepada Tuhan. COVID-19 sudah membuktikan bahwa dunia dengan segala kekuatannya hanya seperti barang pecah belah. Mari miliki hubungan dengan Tuhan. Daud dalam masalahnya dia berkata, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, saya berdoa, semua jemaat, semua orang yang mendengarkan firman ini akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun saat ini kita sedang menghadapi masalah. Dan ini yang perlu kita lakukan. Mari hari-hari ini miliki hubungan dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Mengapa dia memiliki confidence yang begitu tinggi? Dia senantiasa rindu bertemu dengan Tuhan. Hari ini mungkin kita memiliki iman yang tidak sempurna. Mungkin kita melihat diri kita salah, atau kita masih melakukan jatuh di dalam dosa dan lain sebagainya. Bahwa kasih Tuhan, kasih Kristus lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Mari datang kepadanya dan nikmati kebaikannya, dan menarilah di bawah hujan. Saya berdoa firman ini memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kiranya semua yang mendengarkan firman-Mu diberkati dan dimerdekakan dari ketakutan dan memiliki pengharapan di dalam Engkau, khususnya di masa-masa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang dan shalom.